Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 16 Juli 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, bagaimana semalam untuk masalah trade-nya pada saat PPI? Berulang lagi ya pada saat kayak CPI kemarin, yang dimana PPI ngejam naik, lompat tinggi ya kan, naik sampai ke 4070 di sini ya, sampai 4070 plus, sampai akhirnya dia turun ke bawah sampai ke 4028, kemudian karena berita marketnya naik lagi sampai 4080 dan sekarang turun lagi, balik lagi ke harga pada saat PPI kemarin. Ini back to back to harga sih sebenarnya ya di sini. Well, kalau dilihat bagaimana sekarang? Sebenarnya sih dari PPI kemarin ya, data PPI kemarin itu bisa saya simpulkan sedikit kalau data PPI kemarin itu adalah lumayan bikin harga naik sebenarnya untuk dari segi pihak goldnya ya kan. Karena kalau dilihat sendiri PPI-nya itu lumayan drastis juga turunnya. PPI month of month itu dari 0,6 ya kan, revisi 1,1 turun menjadi minus 0,3. Core PPI-nya 0,1 dari 0,4 turun atau enggak ya, naik sedikit ke 0,2. Ini lumayan sih ya, terutama dari headline-nya sampai minus 0,3, lumayan jauh banget ya kan miss-nya. Jadi ini membuat sebenarnya sekali lagi ya, kalau berdasarkan tidak ada perang dan sebagainya, dengan data CPI dan PPI yang keluar pada bulan ini seharusnya kita sudah melihat gold di atas 4200. Seharusnya, kalau kita mengesampingkan geopolitik di Timur Tengah. Karena sekali lagi, dengan adanya CPI yang sangat meleset jauh dan juga PPI yang juga meleset sangat jauh juga, logikanya adalah the Fed itu suku bunganya pasti akan ada narasi pemotongan suku bunga lagi, akan dibacakan lagi ya kan. Kemudian obligasi imbal hasil obligasi atau enggak US 10-year yield atau enggak yang 2 tahun itu akan kembali lagi turun ekstrim. Kemudian indeks dolar bakal turun ekstrim juga. Gold otomatis harusnya sudah ke 4200 seharusnya ya. Cuman masalah sekali lagi dengan geopolitik sekarang ini itu membuat yang namanya situasinya ini sedikit runyam. Karena kalau dilihat update dari segi geopolitiknya ya di sini, ini Amerika menyerang lagi untuk di Iran. Ini sebenarnya bisa kalian baca di financialjuice.com atau enggak kalian cari aja di Investing Live di sini ya. Ini banyak lah gininya ya beritanya. Singkatnya sih ini kalau dilihat ya, ini Amerika menyerang berbagai banyak target di sini. Banyak banget tuh kan. Di Bandar Abbas di sini semuanya gitu lumayan. Kemudian Trump sendiri pun memberikan suatu statement bahwa mana ada statementnya di sini ya. Strike against Iran will expand next week. Nah, di sini ya, ini yang bikin pada saat jam 2 itu lumayan drop ya kan. Mana lagi ya? Ini kemungkinan kan minggu depan masih akan berlanjut. Kemudian di sini 3 official ya dari Amerika menyatakan bahwa serangan terakhir dari Amerika ke Iran itu memperkuat opsi bahwa eskalasi Amerika akan semakin meninggi, akan semakin hebat lagi gitu kan ya. Kemudian ini juga Trump sendiri bilang nih ya, oil price will yo-yo for a while. Bayangin, seorang presiden aja bilang harga minyak akan, iya kalian tahulah yo-yo ya kan, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, jadi kalau sudah Trump ngomong harga minyak bakal menjadi yo-yo, naik turun nggak jelas kayak setrikaan ya kan, ya kanan kiri ini otomatis semua aset bakal kena, terutama kayak gold ya. Sekali lagi, gold itu sangat berdampak dengan yang namanya minyak tekanannya. Jadi bersiaplah dengan kondisi market di sini akan diguncang atas bawah secara cepat. Ini sudah dikasih clue sama Trump sendiri ya tuh. Oil price akan menjadi yo-yo, otomatis gold juga bisa menjadi yo-yo juga.
Oke. Kemudian di sini ini katanya Iran ingin bertemu, ya nggak tahu lah ya. Kemudian di sini expanding military operation di Iran. Kemudian di sini juga Trump mendiskusikan akan bisa merebut Pulau Kursk di sini. Ini gila sih kalau semisalnya memang Trump ini ngide untuk mengakuisisi atau enggak merebut atau enggak bahasanya menginvasi Pulau Kursk yang ada di sekitar Iran. Karena kan sekali lagi Kursk ini kan menjadi salah satu produksi minyaknya Iran juga. Wah, ini kalau ini bakal menjadi lumayan juga sih kalau sampai ada tentara yang turun di sini ke Kursk Islandnya. Wah, ini bisa menjadi lumayan hal yang sangat ekstrim sih sebenarnya ya. Kemudian apa lagi ya? Ini juga sudah diinfokan sama Trump nih. Kalau misalnya Iran sudah mulai tenang, kita akan mendapatkan harga minyak itu di kisaran $55 per barel. Tapi karena sekarang ini masih belum kelar juga, ya ini lanjut lagi tuh, ya kan tuh. Ya masih lagi dar-der-dor gitu kan ya sampai tadi pagi nih jam 4 jam 5. Kemudian barusan banget Iran di sini mengaktifkan air defense-nya. Kemudian ini Bahrain juga. Wah, banyak lah pokoknya ya. Jadi dari segi geopolitik ini bisa dibilang memanas lagi ya. Jadi ya udah, as simple kayak biasanya kita trade. Kalau sudah geopolitiknya memanas lagi Timur Tengah, ya udah opsi kita cuma satu, yaitu kita ngambil sell di XAUUSD. Simple kayak begitu. Ya. Jadi apapun adanya kenaikan itu akan dianggap sebagai retracement karena sekali lagi daily dan H4 ini masih dalam kondisi bearish structure. Ya, jadi time frame besar ini sudah menandakan bearish. Jadi apapun yang dilakukan oleh market ini akan menjadi bearish lebih tepatnya ya. Untuk hari ini hari Kamis kita akan mendapatkan berita yang tidak terlalu sebenarnya, yang dimana kita akan mendapatkan data retail sales yang dimana di sini diperkirakan akan turun juga dari 0,8 ke 0%, 0,9 ke 0,2 ya. Kemudian Philadelphia Manufacturing Index diperkirakan juga ini naik sedikit dengan tingkat pengangguran akan naik juga per minggunya. Jadi sebenarnya ya kalau minggu ini kita tidak mendapatkan eskalasi geopolitik Timur Tengah ya. Dengan CPI yang minus atau nggak bisa dibilang itu adalah merah semua, kemudian PPI merah semua, dan kalau ditambah retail salesnya ini turun juga, sekali lagi ini seharusnya gold itu sudah di 4.200 plus. Nggak bohong saya nih ya, seharusnya kita sudah mendapatkan 4.200 plus, mungkin sudah sampai 4.245 di sini. Cuman ya udah, dari daily structure-nya sudah mengisyaratkan ini marketnya sudah potensi lanjut turun lagi ke bawah ya kan. Sudah ngebuat new lower low, sudah break of structure di sini ya. Potensialnya ini udah ini potensinya adalah akan lanjut turun. Ya, akan lanjut turun. Oke. Jadi hati-hati aja nih. Walaupun kita mendapatkan data positif nanti malam atau enggak, ya intinya datanya positif untuk XAU ya kan, untuk bisa bergerak naik. Tapi selama dari segi geopolitiknya ini masih panas, yang dimana Iran masih dar-der-dor, Amerika juga dar-der-dor, ini ya udah nggak peduli ya. Kenaikan data yang jelek bagi Amerika itu akan hanya dianggap sebagai retracement doang. Oke. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat ya, dengan adanya berita itu setiap satu candle pasti dihabisin sama candle bearishnya. Ini saya breakdown sedikit ya. Ini pada saat CPI lompat, kemudian beberapa jam setelahnya habis satu candle CPI. Kemudian PPI lompat, habis candlestick PPI-nya. Ya, udah ini bisa dibilang setiap satu berita lompat naik itu akan dianggap sebagai retracement, harga akan langsung ditekan turun lagi. Jadi ya udah kita ngikut aja lah ya dengan time frame besar ya, daily dan H4 yang masih bearish, ya udah kita naik, ambil sell, naik, ambil sell, naik, ambil sell, simple. Dan ya, ini berujung profit gitu aja sih. Makanya sekali lagi saya bilang kalau ada yang ingin buy atau nggak ingin eksekusi pada saat news, kalian melihat beritanya ini positif naik, ya hati-hati. Kenaikannya itu hanya sementara, potensialnya itu marketnya justru bisa muter kenceng. Ya, jangan sampai ketipu ya, sudah saya infokan pada saat CPI kemarin. Karena ketika sudah marketnya drop melewati 4.000 ya kan di hari Selasa kemarin, itu sudah memberikan sinyal bahwa seharusnya ini akan lanjut turun lagi.
Oke, kita ke daily sekarang ya. Oke, daily. Nah, sebenarnya ya daily di sini kita mendapatkan suatu tetap ya 4000 ini akan menjadi suatu level kunci untuk di XAUUSD. Walaupun ya kalau kita lihat berdasarkan daily structure ya, kita pakai line chart. Kalau kita pakai 4000 dari segi daily, harga itu sudah pernah turun di bawah 4000. Pernah candle close loh ya. Nih, setitik aja nih. Nih, setitik ya. Jadi kalau ibaratnya ini adalah tembok 4000 sudah dijebol pada saat 24 Juni kemarin, yes, ini sudah dijebol. Jadi setiap ada penurunan lagi, jadi ibaratnya hujan itu ngerembes airnya, ya. Jadi kalau hujannya ngerembes terus, temboknya sudah semakin lama semakin basah gitu kan, dan juga semakin banyak retakan juga. Next time ini bakal marketnya tutup di bawah lagi, ini bakal langsung terjun ke bawah. Ini sebenarnya sudah menjadi sinyal banget sih, dan dengan menggunakan hanya line chart ya. Dan dari segi candlestick ya udah kita sudah mendapatkan satu valid area support di angka 4000. Dengan kita melihat banyak rejection di sini ya kan, reject juga selama Senin dan juga Selasa kemarin. Ya ini sekalinya tutup lagi ke bawah, ini bisa langsung turun. 3950 bahkan ini ya 3928 di sini saya rasa bakal kena nih. Target yang swing di sini, target swing lower high terakhir. Ya, ingat daily itu strukturnya masih begini secara swing besar, tegak lurus ke bawah. Ya, jadi apapun nanti marketnya bisa tutup di bawah 3941, baru ini akan menjadi swing lower high yang baru. Ya, jadi ingat swing besar daily ini masih tegak lurus ke bawah. Apapun yang masih di bawah 4380 adalah bearish jangka besarnya. Oke, jadi jangan sampai kekecoh ya. Awalnya sih kita kekecoh di sini ya kan. Awalnya kita kekecoh di sini. Saya juga menginginkan marketnya sampai sini ya kan. Saya nggak bohong. Karena sekali lagi weekly-nya tidak tutup di bawah 4000 soalnya. Tapi ya udah, berarti kalau yang sudah ada yang ngambil sell di 4200 itu bisa ditahan aja. Tapi bagi yang nggak ada yang ambil sell kayak saya pribadi nggak ada ngambil sell di 4200 ya kan, saya nggak expect di sini ternyata gitu kan. Karena kalau diukur pakai VIP juga ini kan nanggung banget 61,8, bayangin lah tuh ya, nanggung senanggung-nanggungnya. Emang brekile sih, cuman ya udahlah ya. Bagi yang sudah ngambil sell di 4200 ya udah tahan aja, nggak masalah, karena potensialnya sekali lagi ini banyak banget. Saya garis bawah tuh ya, ini target saya pribadi di 3770 walaupun sampai bawah bisa sampai 3,5 sih, tapi paling logikanya ini target saya di 3770 untuk 1618 dari 2 Februari 2026. Oke. Dari segi daily sekarang bagaimana? Ya ini daily ya simpel aja, secara daily masih sama ya kan. Ini masih bearish yang mana dia ngebuat low, lower high dan lower low. Oke, sudah ada lower low yang baru, ya ini potensial ada lower high-nya, tinggal menunggu ke bawah bakal menjadi break of structure. Jadi sebenarnya di sini itu kita mendapatkan multiple break of structure dengan harga yang cukup, bukan cukup sih, agak jauh, tapi ini bisa dibilang dalam satu kali gerakan sih sebenarnya. Ya. Kalau kita melakukan body candle close ini, bentar saya close dulu ya, saya delete aja. Kalau kita mendapatkan body candle close atau enggak harga lewat di bawah 3983, ini akan menjadi internal break of structure. Dan kalau kita mendapatkan break harga di bawah 3941, ini akan menjadi break of structure eksternalnya. Memang jaraknya jauh ya kan, ini jaraknya lumayan juga nih, dari sini sampai sini itu adalah 400 pip. Cuman ini kosong. Ini cuma meninggalkan ekor doang dari segi daily. Ini bisa sekali gerak disapu semua langsung. Tas ke bawah bisa. Walaupun sih di sini ada juga level-level liquidity-nya nih ya. Ini level liquidity di 3928, ini 1272 juga di tanggal 11 Juni kemarin ya kan. Ini kotaknya ya, ini juga bisa dibilang kotak sebagai area support juga sih di sini. Nah, segini inilah ya. Kemudian bagian bawah level liquidity sebelum terakhir itu ada di 3915. Jadi ini potensialnya sampai sini nih. Ya, nyentuh 3928 sampai di 3915. Ini bisa langsung tegak lurus ke bawah. Mungkin perlu ada satu event sih. Ya, perlu ada satu event baru dia akan bisa langsung drop ke bawah.
Daily menunjukkan stokastiknya ya dia sudah mulai keluar dari angka 50. Ini tinggal ini tinggal menukik ke bawah aja dan diikuti oleh yang diikuti oleh RSI yang juga menukik di bawah 40. Kalau sudah keduanya ini menukik, kemungkinan besar kita akan mendapatkan internal boss bahkan sampai external boss di sini. Ya, ini tinggal menghitung waktu aja. Dan berarti secara daily-nya ini berarti sudah valid membuat bearish divergent. Jarang-jarang loh ya daily itu bisa divergent. Ini dia ngebuat lower low, tapi di sini dia ngebuat higher high. Tuh. Jarang-jarang tuh daily bisa divergent seperti ini. Ya, jarang-jarang. Ini kemungkinan kalau sudah valid divergennya sih bakal kencang nanti. Tapi ini masih ditunggu ya, masih ditunggu. Jadi sekali lagi daily itu versi lambat, dan ini juga saya buat stokastiknya juga lambat ya kan. Sekarang kita ke H4. H4 bagaimana? H4 kita tetap bearish, tidak berubah ya kan, yang dimana ini sebagai terakhir change of character di sini melakukan break of structure. Dan kalau dilihat internal H4 pun ya sebenarnya internal H4 juga masih bearish. Dia ngebuat low, lower high, drop, base, drop ya. Ini sudah saya buat sebagai inducement. Inducement juga sudah diambil. Ya udah. Ini tinggal membuat low aja sih sebenarnya. Kencang ya kan ke 4037. Ini tinggal membuat new low aja sih. New low di break di bawah di sini udah bubar sih marketnya. Ya, kalau gitu apa kita sudah telat sell? Kalau sekarang sih ini sepertinya sih ya. Seperti ini sudah kita telat buat cari sell. Kalau kita cari support resistance H4 terakhir ya. Waduh, ini agak sulit sih support resistance H4. Awalnya ini bagus ya kan. Ditolak, break retest turun, ditolak, breakout retest naik. Nah, ini kalau sampai dibawa ke kiri ya. Ini agak gimana-gimana gitu rasanya nih ya. Tuh, nggak terlalu pas nih 4035, 4030 gitu kan ya. Ini agak sedikit payah nih. Tapi intinya area inilah ya. Kalian tahu lah area ini pokoknya nih. Nah, area ini bisa lah. Ya. Kisaran 4030. Kalau udah ini H4 di bawah 4030, most likely ini marketnya akan lanjut melakukan sweep liquidity di sini. Ya, yang dimana adalah sesi London dan ini juga adalah sesi London. Nanti kita lihat di time frame H1. Indikator H4 mengatakan ketabrak 50, tidak bisa strong lebih tinggi lagi. Jadi kalau ini H4 juga nukik ke bawah, yang dimana RSI juga sudah nukik ke bawah, ini tinggal tinggal turun aja sih ya, kayak air terjun bar gitu ke bawah aja sih. Kalau ada yang mau ambil sell baru ya, H4 tutup di bawah 4030, retest bisa mengharapkan turun sampai melakukan break of structure di sini. Ya, untuk melakukan break of structure di sini ya kan. Atau enggak sampai paling bawah menyapu liquidity di 3959 sampai sini ya udahlah. Tapi hati-hati ya, di sini kita mendapatkan bisa dibilang sebagai valid area support. Jadi bisa aja kemungkinan marketnya berhenti di sini, kemudian dia mental naik dulu, ya kan? Mental naik dulu, membuat retracement, mungkin entah dimanapun retracementnya, baru dia akan bertujuan untuk melakukan sweep sampai bawah. Begini, bisa. Ya. Atau enggak ya udah seperti yang Trump bilang, marketnya akan dibuat seperti yoyo. Ya udah nih sekiranya dia drop balik muter naik lagi. Drop lagi balik lagi muter naik. Dah hati-hati aja ya. Ini sekali lagi kalau udah Trump bilang harga minyak bisa kayak yoyo, goldnya bisa kayak yoyo juga sih. Cuman biasnya tetap ya ini adalah bearish dari segi daily dan H4-nya. Tidak berubah. Oke? Kita ke H1 sekarang. Nah, ke H1 kemarin ini marketnya respect H1 fair value gap 2 kali di respect ya. Berhenti, drop, ditolak turun, drop lagi. Jadi bayangin tidak ada H1 yang tutup di atas fair value gap. Jadi sebenarnya kalau ada yang ide untuk cari sell di sini bisa, atau enggak kemarin bagi yang nunggu di 4075 itu juga sudah dapat sih. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat secara time frame H1 bagaimana? Oke. Secara time frame H1 mungkin ini agak sedikit tricky karena H1-nya kan kita pakai pergerakan 24 jam kemarin ya. Nggak perlu lah sampai hari Senin, itu kan sudah terlalu lama lah ya 24 jam.
Sampai hari Senin itu sudah cukup lama, kecuali kita mendapatkan swing jelas baru kita bisa sampai berhari-hari ke belakang, nggak masalah. Tapi kalau sudah ini nggak jelas ya kita pakai pergerakan 24 jam atau enggak 48 jam terakhir lah. Maksimum sampai di CPI kemarin. Nggak usah lah kita sampai ke paling belakang itu kan. Itu udah ranahnya H4 sebenarnya. Oke, H1. Kalau kita lihat secara H1, lagi H1 awalnya adalah bullish ya. Sekali lagi, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Clear? Dah. Clear ya. Ini adalah H1-nya kalau dibilang masih bullish ya, eksternalnya ini masih begini. Dia masih begini tegak lurus. Nah, sekarang kalau kita bicarakan masalah internalnya sekarang, oke. Internalnya kalau boleh dibilang ya, low, lower high, lower low. Ini bisa menjadi lower high baru ya. Awalnya ini saya kira inducement, tapi dia cuma di sweep turun, di sweep lagi sekali. Nah, ini bisa menjadi lower high dan ini bisa menjadi lower low. Nah, berarti kalau dibilang secara internal structure-nya untuk dari segi H1 bagaimana? Memang ini internalnya agak sedikit tricky ya, karena kalau diambil dari high pada saat CPI kemarin, dia drop, drop. Nih saya hapus di middle ya. Dia drop, lower high, lower low. Awalnya dia ngebuat higher high lagi. Ya benar, higher high ya kan. Kemudian dia ngebuat higher low, dan higher high. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 4026, ini akan menjadi change of character, dan karena ini terdapat satu break of structure yang mepet di sini, berarti lebih baik saya beranggapannya adalah ini sebagai inducement seperti ini. Nah, di sini berarti kita mendapatkan 3 level sih sebenarnya ya. Ini kalau boleh saya sambung sebenarnya kayak begini sampai. Ini ada 3 level liquidity campur. Oke. Ingat, ini eksternal dari segi H1 adalah change of character ada di bawah 4013. Untuk internal supaya menjadi break of structure ada di bawah sini. Ya. Ada di 4017. Jadi karena ini 4017 dan 4014 mepet, dan ini juga ada liquidity yang bisa kemungkinan bakal diambil. Ya, ini kita lihatlah ya. Ini kemarin malam adalah jam 00. Kita breakdown 15 menit dulu ya. Ini low-nya ini terjadi pada saat jam 00.30 atau enggak ini bisa dibilang sebagai low di sesi New York lunch setelah jam 12 siang ya kan. Sekali lagi ini kita bicara New York jam 00 berarti kan jam 12 siang sana. Kemudian di sini adalah sesi London low jam 4 sore ya. Jam 4 di kita berarti kan di Inggris itu masih menuju siang ya. Kemudian di sini juga sama adalah sesi London low sebelum sebelum makan siang jam London. Jam 5 ya kan. Jadi kalau sudah lihat di sini ini kemungkinan bakal disapu semua sih. Apalagi di sini kalau nggak salah lihat ini seharusnya candle tidak punya ekor nih di sini tuh. Ya kan di 4017. Jadi target di sini menjadi make sense di 4017 supaya menjadi break of structure dari segi internal H1 dan kemungkinan akan menjadi change of character di eksternal H1. Oke, kalau kayak gitu sekarang gimana kita bisa ambil sell? Ini sih sebenarnya bolak-balik harga itu di harga 4050 sebenarnya ya, dan ketahan di H4 di 4030. Ini agak sedikit tricky untuk di H1-nya. Kalau kita lihat H1-nya memang ketahan di bawah 4050 untuk sekarang. Jadi apakah kita lebih prefer untuk cari sell? Ya, ini sebenarnya kita lebih prefer cari sell sebenarnya. Ya, kita lebih prefer cari sell dengan kondisi ini sudah telat karena marketnya sudah retest 4050 dan sudah turun tadi sampai 4033. Dan sekarang bagaimana kalau ada yang mau ambil sell baru? Lebih baik pakai skenario H4 sih, karena H1 sekarang ini masih di tengah soalnya. Dia ini H1-nya masih di tengah, walaupun biasnya sekali lagi saya lebih prefer itu untuk ke bawah sebenarnya. Nah, terus kalau kayak gini sekarang roadmapnya H1 bagaimana? Apakah dia bullish atau bearish? Untuk internalnya sekarang, boleh saya bilang ini tetap masih bullish. Kenapa? Simple.
dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Udah begini. Dia sudah ngebuat swing ya. Dia sudah ngebuat begini. Kalau sudah dia ngebuat begini, internalnya saya ngelihatnya berarti adalah bullish. Kapan ini akan menjadi bearish? Ya udah simple. Ya. Kalau internalnya ini bisa di bawah 4026, ini banyak garisnya ya, makanya saya buat liquidity lebih tepatnya di sini ya. Kayak garis apa? Nyambung sini. Ini ke sini, ini ke sini. Kalau dia di bawah 4026, H1 akan berubah menjadi bearish. Dan kalau dia tembus sampai di bawah 4017, berarti internal yang di dalamnya lebih lagi akan menjadi breakout structure, karena ini akan valid menjadi inducementnya. Dan kalau dia tembus lagi sampai bawah 4013, berarti eksternalnya pun akan menjadi bearish. Jadi kalau kalian mau menunggu supaya H1 pure back bearish seperti H4, tunggu di bawah 4013. Karena dengan demikian internal akan menjadi bearish. Internal di atasnya lagi sedikit akan melakukan breakout structure dan menjadi menvalidasi high kemarin malam sebagai lower high, dan dia break di bawah 4013 akan menjadi pure bearish eksternalnya. Itu. Ya, jadi kalau dia ingin ambil sell ya udah di bawah 4030 kalian ingin untuk cari sell boleh, nggak masalah ya. Karena dengan demikian berarti internalnya kan sudah mulai bearish, dengan target sampai sini tidak menjadi masalah. Ya, tapi hati-hati, ini sedikit tricky di area 4030 nih. Sama kayak kemarin ya kan. Dia drop sampai 4030, bolak-balik sampai pada saat di jam OTW jam New York sebelum news, dia marketnya sudah balik lagi di atas 4030. News keluar, dia terbang naik, tapi in the end dia turun. Jadi hati-hati ya, di 4030 ini agak sedikit tricky. Ya, agak sedikit tricky untuk bisa ngambil sell di bawah. Kalau mau ngambil sell di atas ya selama ini harga bisa retest lagi 4050 ya kan, ketahan, kalian cari konfirmasi, cari sell boleh ya. Itu. Sekarang kita ke 15 menit. Nah, 15 menit kita pakai harga sekarang aja ya. Ya udah, 15 menit di sini berarti ya awalnya dia menjadi bearish, low, lower high, lower low, lower high, lower low, jebret naik, higher high ditembus semua ya kan. Berarti sudah kembali lagi bullish. Jadi ketika dia bergerak bullish dari sini sampai sini ya kan. Dari sini sampai sini berarti kalau dilihat juga 15 menit ini bullish ya, ini 15 menit ini bullish karena dia ini adalah dia tegak lurus masih soalnya. Kapan ini tidak akan menjadi bearish? Kapan ini akan menjadi bearish? Ya ini sama. Dia sudah ngelewatin 4026 supaya inline dengan H1-nya. Ya. Tapi kalau lebih dalam lagi 15 menitnya, dia low, lower high, dan lower low. Udah. Jadi selama dia masih di atas, selama dia masih di bawah 4065 di sini, 15 menitnya ini akan masih menjadi bearish. Jadi 15 menit sekarang apa bisa saya bilang? Ini bearish. Lagi dia sudah membuat low, lower high, lower low. Ini adalah bearish di 15 menit. Ya udah. Ya. Jadi selama harga masih tidak bisa lewat di atas 4065, kalian ini ngelihat bisa untuk ambil sell lagi mungkin dia naik sampai 4050 ya kan. Naik lagi dikit 4050 atau nggak 4055, kalian ngide cari sell tas ke bawah boleh. Siapa tahu ya kan ini dia turun retrace tuh kan 61,8 mungkin sampai 4053, kembali pembalikan cari sell boleh, bisa juga kayak begitu. Ya. Intinya kalau beneran marketnya mau pure bearish ke bawah, ini tinggal ngelewatin 4026 sih. Dengan demikian ini bakal di sweep liquidity sampai bawah ya, walaupun di sini ada satu area demand sih. Ya, walaupun di sini ada satu area demand, jadi kemungkinannya ini bisa begini. Kalau dia turun ya di bawah change of character masuk ke demand, dia akan mental. Kalau dia mental, kalian tunggu dimanapun di pembalikannya. Jadi pembalikan nanti kalian bisa lanjut sell lagi. Gitu. Dengan demikian berarti H1 sudah bearish, H1 kembali dia ke atas membuat lower high, baru dia akan turun kembali ke bawah. Makanya tadi saya bilang lebih amannya adalah tunggu di H4. Ya. H4 ini bisa lanjut turun ke bawah dengan seperti ini ya kan, beneran break di bawah 4030 atau nggak sampai 4020, close di bawah 4020, retest mengikuti H1-nya membuat lower high ya. Baru akan bisa lanjut turun. Gitu. Oke.
Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, saya lebih prefer adalah ini lanjut bearish ke bawah sih. Jadi kalau kayak begini saya tidak mendukung adanya penutup gap di 4100 plus sepertinya sih. Kecuali nanti malam atau nggak kapanpun itu ini tiba-tiba Trump bilang Iran ingin damai misalnya, ingin ada perbincangan negosiasi lagi. Ya itu bisa membawa aura positif lagi. Ya kalau sudah membawa aura positif lagi ya itu bisa balik lagi, mungkin akan nutup gap dulu. Bisa jadi. Jadi selalu waspada ya. Selalu pergunakan juga dengan stop loss, dan kalau semisalnya ini marketnya beneran akan diguncang seperti Trump bilang akan dibuat seperti yoyo. Wah, ini sekali lagi marketnya akan diguncang ekstrim. Ya hati-hati aja lah kalian yang ada open posisinya. Oke. Sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.